Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Nadia Triyuli Setiawati di Santri Veteran Milenial Mengaji. Hari ini saya akan ditemani oleh sahabat Septian Cahyo. Beliau adalah pegiat desa. Hari ini kita akan membahas terkait BLT dana desa yang akan dialokasikan sebagai dana bantuan permasalahan COVID-19 yang sedang melanda dunia bahkan Indonesia, dan khususnya hari ini nanti yang kita bahas terkait BLT dana desa di Kabupaten Pacitan. Sahabat Cahyo, bagaimana keadaannya? Baik, sehat semua. Alhamdulillah masih dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini kan terkait wabah yang sedang melanda ini. Ini dari pemerintah, dari Kementerian Desa sendiri, tentunya ini kan menganggarkan bahwa untuk anggaran desa ini dianggarkan bantuan COVID-19 ini. Ini bagaimana ini terkait perundang-undangannya dan lain sebagainya bisa dialokasikan ke COVID-19 ini? Baik, saya berusaha untuk kemudian membantu menjelaskan terkait dengan program Kementerian Desa yang itu erat kaitannya dengan penanganan Corona atau COVID-19. Sekitar 2 minggu yang lalu, Kementerian Desa sudah menerbitkan yaitu Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang pengalokasian dana desa. Bahwa melalui Permendes itu terdapat beberapa kriteria atau beberapa klausul tentang pengalokasian dana desa dalam rangka penanganan COVID atau virus corona ini. Yang pertama yaitu tentang padat karya tunai pasti, karena dengan padat karya tunai itu Kementerian Desa berharap masyarakat di bawah tetap dapat penghasilan dari bekerja, yaitu pekerjaan-pekerjaan fisik, pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang didanai melalui dana desa. Kemudian kalau untuk terkait alurnya itu bagaimana? Selanjutnya sebentar saya sampaikan dulu, selain dengan padat karya tunai juga ada program yang namanya bantuan langsung tunai atau BLT yang hari ini menjadi isu seksi yang menjadi bahan perbincangan mulai dari anak-anak yang mulai mengerti internet sampai dengan orang tua, baik dia yang ada di desa, yang di pelosok desa, yang sudah nonton TV, sudah melihat internet, hingga yang ada di kota-kota. Hampir semua profesi hari ini menceritakan yang namanya BLT ini. Nah, siapa yang kemudian harus dapat BLT? Ini harus menjadi titik tekan kita bersama, bahwa khusus di Kabupaten Pacitan, Pak Bupati sudah membuat edaran, yaitu edaran SE Bupati nomor 412.2 yang itu terbit tanggal 28 April tahun 2020. Nah, di sini semua diatur mulai dengan apa dan bagaimana terkait dengan BLT. Kemudian untuk alurnya sendiri itu bagaimana alur dari pembagian BLT dan lain sebagainya? Yang pertama yang dilakukan oleh kepala desa adalah menyusun apa itu namanya peraturan kepala desa tentang situasi dan kondisi gawat darurat. Karena Perkades itu yang akan menjadi dasar pemerintah desa untuk kemudian menyusun kebijakan, mulai dari BLT, kemudian program sembako, terus kemudian pencegahan lain, penyemprotan disinfektan dan sebagainya, masih banyak lagi. Jadi dasarnya adalah peraturan kepala desa tentang kondisi darurat. Itu yang pertama harus dilakukan. Nah, yang kedua, setelah ada itu, Pak Kades ini dan pemerintah desa melakukan pendataan, menugaskan relawan desa yang sudah kemarin di SK-kan itu untuk melakukan pendataan. Basis data yang kita gunakan sebagai data induk apa? Yaitu data apa itu namanya
ini namanya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Mengapa harus pakai ini? Karena DTKS inilah satu-satunya data kemiskinan di Indonesia yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus pakai data ini. Nah, pertanyaannya pasti begini, apakah yang dapat BLT itu mereka yang ada di DTKS? Tidak. Jadi yang pertama yang menjadi data baku adalah DTKS, diverifikasi. DTKS diverifikasi, si A ini sudah dapat bantuan dari APBN atau belum? PKH, BPNT, kemudian yang baru ini bansosnya Kemensos, kemudian yang lain-lain. Nah, kalau sudah dapat maka tidak bisa untuk mendapatkan BLT. Jadi itu yang dapat BLT itu kecuali yang dapat PKH dan iya mereka yang belum dapat program dari APBN. Tapi mereka ini bukan semua orang loh ya. Ada titik tekan yaitu keluarga miskin. Jadi kalau Anda kaya hari ini ya jangan berharap dapat BLT, harus miskin dulu. Nah, di sini saya jelaskan ada empat kriteria untuk mendapatkan BLT. Yang pertama adalah keluarga miskin yang ada dalam DTKS itu yang belum dapat program dari pemerintah pusat seperti PKH, seperti BPNT dan lain sebagainya itu. Nah, yang kedua keluarga miskin yang itu belum terdata dalam DTKS dan itu bisa melakukan pendataan secara mandiri dan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang indikator dan pedoman verifikasi rumah tangga miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga di sini adalah keluarga miskin akibat kehilangan mata pencaharian karena COVID ini. karena PHK ini. Iya, karena PHK. Itu juga dapat. Tapi miskin. Kemudian selanjutnya adalah keluarga miskin yang punya riwayat sakit menaun, sakit kronis seperti hipertensi, seperti diabetes yang kronis, kemudian jantung, kanker dan sebagainya. Tapi hal tersebut dari 4 indikator itu harus kita garis bawahi, maka harus miskin. Seperti kita kalau memang kita itu mampu, kita itu kaya ya jangan macak miskin, jangan pengen dapat BLT. Kalau pengen dapat BLT digusur dulu rumahnya biar tidak punya rumah maka jadi miskin. Oh ya, berarti ini bukan menggunakan acuan seperti yang lagi viral saat ini di media sosial kan ada 14 kriteria itu. Kalau yang di media sosial yang lagi viral, berarti itu kriterianya bukan dari itu ya? Saya berbicara tentang surat edaran. Surat edaran Bapak Bupati Pacitan terkait dengan ini perubahan realokasi dana desa dalam APBDes tahun 2020 dalam APBDes tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19. Di sini 14 kriteria itu tidak ada. Jadi mereka yang belum masuk DTKS itu diadakan pendataan mandiri oleh desa. Nah, pedomannya yaitu tadi Pergub Nomor 36 tahun 2016. Nah, di sini ada beberapa contoh-contohnya. Jadi nanti akan ada 4 kriteria: sangat miskin, kemudian hampir miskin dan rentan miskin. Nah, 3 kriteria teratas itulah yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai. Jadi kalau saya berbicara di desa, ya ini yang saya pakai acuan, sudah tidak pakai 14 kriteria itu yang viral di mana-mana itu. Baik. Kemudian kendala keadaan pembagian BLT sendiri mungkin ada beberapa kendala yang dialami dari pemerintah kabupaten sendiri sampai di pemerintah desa. Kalau di pemerintah kabupaten saya pikir tidak ada kendala karena sudah banyak ahlinya di sana. Kalau di pemerintah desa adalah beberapa kendala, cuman saya pikir itu tidak menjadi hal yang menghalangi desa untuk kemudian tidak menganggarkan BLT. Kendalanya apa? Yang pertama karena kita berbicara duit, kita berbicara anggaran yang itu dibagikan masyarakat, kendalanya adalah pemerintah desa harus benar-benar melakukan pendataan yang valid. Yang pertama. Kemudian selain pendataan yang valid juga mensosialisasikan bantuan itu ke masyarakat. Siapa yang sebenarnya berhak dan siapa yang sebenarnya tidak berhak. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini di desa kan ketika kondisi seperti ini,
pasti akan banyak orang itu yang miskin mendadak. Dalam tanda kutip mengaku miskin, padahal sebenarnya lahannya juga banyak, sepeda motornya ada 4, sapinya ada 5, tapi karena dia itu eman itu mau dikeluarkan ya terpaksa harus jadi miskin. Nah itu pemerintah desa lah nanti yang punya hak untuk menentukan si A, si B, si C itu berhak mendapatkan BLT atau tidak, seperti dengan yang lain-lain. Oh, baik. Kemudian terkait mekanisme pembagian BLT bisa sampai dari pengurus kabupaten sendiri sampai ke masyarakat, itu bagaimana mekanismenya? Mekanisme pembagian. Jadi begini, sudah diatur oleh Kemendes bahwa dana desa yang kurang dari 800 juta itu 25% maksimal untuk BLT ini. Maksimal ya, sekali lagi saya tegaskan 25% itu maksimal. Jadi seandainya nanti itu ternyata kebutuhannya itu hanya 10% sudah cukup, maka ya 10% saja. Kemudian yang berada di atas 800 sampai 1 miliar 200 itu 30% maksimal. Kemudian yang menerima dana desa 1,2 miliar ke atas itu 35% maksimal. Kemudian ada lagi khusus desa yang jumlah keluarga miskinnya lebih besar dari anggaran yang dialokasikan, dapat menambah alokasi setelah mendapatkan persetujuan bupati. Artinya di sini ya berkirim surat kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan. Tapi saya pikir dana sekian itu sudah sangat cukup di desa, karena kondisi hari ini kita berbicara BLT itu yang belum dapat tunjangan-tunjangan, bantuan-bantuan dari pemerintah pusat itu. Nah, kita kan menyisir orang-orang yang tersisa ini, dan mudah-mudahan dana sekian itu cukup. Nah, dari itu per kakak per bulan, mulai bulan April, Mei, Juni, karena BLT itu hanya 3 bulan, itu mendapatkan BLT berapa? 600.000 per kakak. Jadi tinggal dibagikan aja, tinggal dikalikan aja. Ketika satu desa itu ada 100 kakak ya 600 kali 100, 600.000 kali 100. Tapi kan itu tadi 100 kakak, satu desa misalkan ada 100 kakak, itu kan masih ada yang mendapatkan PKH sebelumnya, berarti nggak dapat ini. Nggak dapat. Kemudian kalau yang ada kakak yang tidak mendapatkan BLT itu nanti apakah juga masih akan mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah? Kalau tinggal segmen yang mana, pemerintah yang mana, apakah pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten. Kalau itu bukan ranah saya untuk menjelaskan, saya akan fokus kepada BLT atau bantuan yang itu akan diberikan oleh pemerintah desa. Artinya bukan hanya BLT, pemerintah desa hari ini juga sudah sangat maksimal untuk memberikan bantuan. Ada yang mengeluarkan sembako, ada yang bantuan berupa disinfektan, ada tempat cuci tangan, ada sabun cuci tangan dan sebagainya. Itu saya pikir sudah sangat bagus sekali kelasnya pemerintah desa. Bahkan ada yang sudah berani untuk memberikan vitamin bagi mereka OTR yang ada di desa. Itu sebelum ada ini. Sebelum adanya BLT. Nah, kemudian dengan adanya BLT ini kan juga pasti masyarakat juga sudah menanti kapan sih BLT ini akan segera cair dan lain sebagainya. Mungkin ada kabupaten lain yang sudah cair untuk Pacitan sendiri. Ini bagaimana kapan cairnya? Dan pasti ketika Pak Menteri itu sudah berbicara di media, Pak Presiden sudah berbicara di bawah, mikirnya kalau hari ini Pak Menteri itu sudah bicara besok dapat. Ya jangan berpikir begitu, karena proses yang ada di desa ini sangat banyak proses proses administrasinya. Yang pertama kita harus melakukan pendataan dulu. Kalau pendataan selesai 2-3 hari ini, ya mungkin harus segera bisa diproses. Kalau kemudian pendataan itu selesainya 1 bulan, berarti 1 bulan. Maka kita harus bekerja cepat, bekerja yang tepat, pendataan secepatnya. Setelah pendataan final itu akan ada yang namanya musyawarah desa khusus.
musyawarah desa khusus ini adalah bagaimana data tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat, disahkan si A dapat dana desa dan masuk DPKS, si B belum masuk DPKS tapi bisa dapat BLT dan sebagainya melalui musdes khusus itu. Setelah ditetapkan itu, apakah sudah bisa mencairkan? Belum, karena masih ada proses yang namanya perubahan APBDes. Ini kan sudah bulan Mei kan, Januari, Februari, April, Mei, bulan kelima, sudah bulan kelima. Padahal APBDes itu kan disusun per 31 Desember. Jadi kita harus melakukan perubahan, melakukan realokasi anggaran, dan itu bukan hal yang mudah. Bisa seperti membalikkan telapak tangan. Otak-atiknya juga memerlukan pertimbangan dan juga sedikit keterampilan. Jadi perubahan perdes tentang APBDes, setelah itu disahkan baru kita bisa mencairkan. Nah, itu untuk yang dana desa tahap satunya masih ada di rekening. Nah, bagaimana yang hari ini dana desa tahap satunya sudah habis? Karena begini, dana desa itu dicairkan 3 kali. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Hari ini mungkin ada sebagian desa yang tahap satunya masih banyak belum dicairkan. Ada, oke, itu tinggal eksekusi. Ada juga yang sudah habis. Ada juga yang sudah dibelanjakan, sudah direalisasikan dan hari itu sudah habis. Maka harus mengajukan dulu dana desa tahap 2. Mengajukan dulu ke kementerian. Kapan itu cairnya? Setelah itu cair baru bisa dieksekusi ini program. Jadi mindset kita masyarakat, saya berharap tidak berpikiran bahwa ini cepat selesai, cepat menerima. Namun demikian, jadwal dana desa 3 bulan April, Mei, Juni itu berkurang tidak? Kalau ini bulan April sudah habis ya, bulan April ini sudah habis. Tapi secara otomatis nanti di bulan Mei keluarga yang menerima BLT itu dapat 2 kali transfer untuk bulan April sama bulan Mei, nanti bulan Juni. Jadi begitu. Jadi jangan berpikiran ketika bulan April ini sudah lepas, bulan Aprilnya hangus, tidak. Aprilnya tetap nanti diterimakan di bulan Mei. Nah, mekanisme pencairannya bagaimana? Nah, menurut SI ini ada 2 mekanisme pencairan, tapi lebih ditekankan pada transfer. Jadi si penerima BLT itu harus punya rekening dulu. Oh, berarti melalui rekening tidak secara langsung ke tiap-tiap rumah. Ya, secara langsung diantar itu. Sementara berdasarkan SE ini tidak. Jadi pemindahan rekening. Jadi jangan berpikir bahwa dana desa nanti di Pacitan akan kesunat, kepotong sekian persen oleh si A, kepotong sekian persen oleh Pak ini tidak, karena tidak mungkin bisa melakukan itu karena diberikan secara transfer perpindahan rekening dari rekening desa ke rekening penerima. Berarti itu utuh setiap bulan utuh 600.000, jadi tidak mungkin ada pengurangan. Tapi kalau seperti itu kan nanti jika ada masyarakat yang misalkan mbah-mbah yang sampun sepuh, yang sudah sepuh itu kan juga tidak punya rekening lah, itu kan menjadi kendala juga bagi pemerintah desa. Nah, itu memang kendala, tapi kan bukan berarti kendala itu tidak ada solusi. Ada solusi, bisa untuk diberikan secara tunai, bisa secara langsung gitu, tidak perlu transfer. Cuman harus ada bahwa si A tersebut, seorang tersebut tidak bisa membuat rekening dengan bukti penolakan dari bank dengan berbagai macam alasan, mungkin tidak bisa membuat rekening alasan kesehatan, alasan sebagainya, itu bisa. Tapi itu kan rumit. Kalau memang sehat-sehat ya saatnya lah ini kita membantu. Barangkali ada saudara kita, barangkali ada anaknya yang masih muda, barangkali ada tetangganya, ayo kita bantu seorang tersebut untuk bisa dapat BLT ini. Dan jangan berharap dapat komisi. Nah ya, gimana lagi, ini sudah saatnya lah kita salinkan. Kalau untuk yang terkait tadi yang
pembagiannya maksimalnya kan tadi 35%. 35%. Sama saja. Sama saja. Hanya dia kuotanya kan lebih banyak. Jadi untuk menjangkaunya masyarakat lebih banyak. Karena memang pembagian dana desa ini kan tidak sama dari satu desa ke desa yang lain karena mempertimbangkan banyak hal, luas wilayah, jumlah kemiskinan, jumlah penduduk dan sebagainya yang itu masyarakat sudah tahu semua. Jadi ketika ada orang bertanya, ada orang mengatakan desa itu sekarang punya dana desa 1,5 miliar, 1,4 miliar gitu. Ya desa mana dulu? Kalau di Pacitan ini ada lah 2 atau berapa desa itu, jadi tidak usah menyebut nama desanya, ada yang lebih 1 miliar. Ya, tapi rata-rata kebanyakan ya di bawah 1 miliar. Di kecamatan Pacitan ini rata-rata ya 800 juta ke bawah. Tidak ada yang lebih 900 juta. Nah, misalkan kalau yang di daerah kecamatan pelosok ada desa yang pendapatannya hanya kurang dari 800 juta, tapi untuk masyarakat miskinnya lebih dari yang dianggarkan. Kemudian itu nanti untuk alokasi dananya bisa lebih dengan persetujuan bupati. Berarti harus meminta persetujuan bupati dan DPR juga atau? Saya kira tidak. Langsung ke bupati. Dan setiap kakak tetap mendapatkan sama. Jangan sampai begini karena keluarga miskinnya lebih banyak, kemudian wis kabeh ben keduman urasan 600 dadi 400 ben roto, tidak bisa. Karena bunyi aturannya itu 600.000. Kalau 400.000 dengan pertimbangan ben kabeh roto itu menjadi menyalahi. Karena sekarang itu kan adil kan tidak harus sama. Ya kalau memang kurang ya minta surat persetujuan Pak Bupati untuk menambah kuota. Jadi ini tadi terkait dengan BLT, bagaimana BLT ini tadi dari pemerintah pusat sampai ke bupati sampai ke masyarakat, bagaimana juga dengan pendistribusiannya atau mekanisme penyalurannya, kemudian kenapa BLT ini lama untuk cairnya. Dari pemerintah pusat udah sekitar 2 minggu yang lalu diumumkan, tapi kok belum sampai di masyarakat. Masyarakat diharapkan jangan berpikiran negatif kepada pemerintah, karena pemerintah sekarang ini berusaha dengan amanah. Sedang berusaha untuk menyelesaikan proses-prosesnya. Artinya begini, harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa jangan sampai bencana ini selesai, wabah ini selesai, banyak kepala desa masuk penjara. Jadi kita harus sangat berhati-hati, kita harus cermat, administrasinya dilakukan, dan masyarakat harus bersabar. Dan saya pikir stimulan juga sudah banyak sekali, dan bulan ini pasti sudah mulai tercairkan. Dan kalau sudah cair, kemudian untuk pengawasannya bagaimana? Maksudnya pengawasan ya itu tadi dari pemerintah kabupaten sendiri, pengawasannya kepada desa-desa. Pengawasan sudah ditentukan. Jadi dalam hal pengawasan dana desa ini, BLT ini juga mengikut sertakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan untuk melakukan pengawasan itu. Juga pasti banyak sekali. Jadi jangan berbicara bahwa dana desa ini tidak banyak yang mengawasi. Kira-kira anggaran pemerintah pusat yang paling banyak yang mengawasi itu dana desa. Siapa? Masyarakat mengawasi, kepolisian mengawasi, pendamping desa mendampingi, kemudian banyak LSM ikut mengawasi, lain-lain, banyak sekali ikut mengawasi. Jadi jangan khawatir, dana desa ini tidak tepat sasaran. Insya Allah tepat sasaran. Jadi masyarakat tetap ya positive thinking dan jangan pernah berpikir negatif sama pemerintah, apalagi sama pemerintah desa. Nah, untuk mengakhiri dari sahabat Septian Cahyo statementnya dan mungkin kepada masyarakat
masyarakat itu harus bagaimana dengan adanya BLT ini? Ya, jadi kami mengajak kepada awalnya memang saya harus dan teman-teman mengajak pemerintah desa untuk kemudian bekerja menangani BLT itu sangat serius dan berhati-hati. Kemudian masyarakat juga harus berpikir dewasa. Artinya kalau memang merasa Anda itu tidak layak untuk dibantu, ya dikembalikan kan boleh. Tidak ada yang melarang, kembalikan saja kalau memang merasa saya tidak layak. Saya sudah mampu untuk bertahan. Dan di luar sana banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh tidak mampu. Nah, kemudian terkait dengan BLT ini, tolong belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam 3 bulan itu 1.800.000, jangan kemudian ditabung terus dibelikan handphone, tapi ya kita belikan beras, terus Untuk berikan kebutuhan pokok. telur untuk kebutuhan makan selama 3 bulan ini. Syukur bagi itu bisa bertahan lebih lama lagi. Itu kita akan sangat bersyukur sekali. Dan kita manfaat, kita bersyukur di tengah pandemi yang seperti ini kita semua masih diberikan kesehatan dan masih bisa saling membantu. Oke, ini tadi terkait bincang-bincang terkait BLT Dana Desa. Semoga menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya Pacitan sendiri, dan stay di rumah aja, kemudian tetap jaga kesehatan. Dan terima kasih kepada sahabat sama-sama. Cahyo. Semoga puasanya tetap lancar di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Dan tetap ikuti terus Santri Veteran Milenial Mengaji dengan berbagai topik-topik yang terus bermanfaat buat masyarakat. Jangan lupa subscribe Santri Veteran, kemudian like dan share informasi-informasi yang ada. Dari saya Nadia Triyuli Setiawati dan sahabat Septian Dwi Cahyo,